dunia dan akhirat. Kemudian berkembang lagi ada Paridian, itu di wilayah Kelurahan Kartosurat ya. Terus ada lagi Bakatiki, itu di Kartosurat juga. Kemudian ada Wirabudaya dan Berdikari. Paguyuban pengemudi beca itu PPB ya Bu. PPB kemarin kami juga ada PPO, Paguyuban Pengemudi Ojek, dan Paguyuban Orang Sadar Copet. Jadi dari copet-copet itu tak kumpulkan, termasuk ex narapidana. Ini juga kami expose, tetapi kami tidak vulgar bahwa ini adalah bekas X, bekas Y. Lajeng Ibu matur, bilih siang menika panjenengan juga kami laporkan ke Pak Bupati, karena Pak Bupati mangke wulan Desember sampun kono nyalon malih nyuwun donga pangestu saha dukungan suwartenipun untuk mbelani Pak Wardoyo supados dados Sri Ranendra Jumenengnata yang kedua. Sanggup boten? Insyaallah. Iki liyane ning mana? Kita semua. Oh iya. Siap. Katanya Ibu. Yang penting kados Bu Medio, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya bisa begini karena doa Ibu dan kami diberikan amanah oleh Pak Bupati kesanipun program penyambut. Sampai Ibu Bapak, informasi yang aktual dan penting, kenapa Pak Lurah harus rawuh. Sebentar lagi apa yang diinformasikan Pak Seto betul. Seminggu yang lalu kami mendapatkan surat dari Presiden lewat Kementerian Sosial, mandap malih di Sekretaris Jenderal, mandap malih di lembaga Pusdatin. Pusdatinnya Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Di Kabupaten Sukoharjo masuk secara formal RTM, Rumah Tangga Miskin, jumlahipun 305.952 keluarga masuk di RTM, Rumah Tangga Miskin. Kartu yang akan diberikan programnya Pak Jokowi adalah setunggal kartu keluarga sejahtera KKS. Yang kedua kartu Indonesia Pintar. Yang ketiga kartu Indonesia Sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin PASBU. Maka kami yang ditugasi langsung oleh Pak Wardoyo mengadakan validasi, verifikasi data gelondong di Kabupaten Sukoharjo. Langsung kami sudah membentuk tim verifikasi, validasi khusus entry data, Pak. Terus data itu kami pecah lagi menjadi 12 kecamatan. Kemudian dari masing-masing kecamatan, kalau Kartosurat ada berapa desa kelurahan, Pak? 12 desa? 2 kelurahan, 10 desa. Oh, 10 desa, 2 kelurahan. Sudah kami breakdown di tingkat kecamatan, kami breakdown lagi di tingkat kelurahan desa, dan ini kurang 2 atau 3 hari kami breakdown di tingkat RT dan RW, Pak. Untuk Ngadingrejo ini kan wonten pinten RT, Pak? 32 RT. By name, by address, by nick, by difabel, semua sudah tercover di data itu. Lah tugasipun Pak Lurah, khususnya karena ini yang rawuh Pak Lurah. Mangke Pak Lurah kami aturi CD gelondongan by name, by address yang ada di Kelurahan Ngadingrejo. Untuk di tingkat kecamatan mangke cekap CD, Pak. Tetapi Pak Lurah tetap CD di tingkat desa gelondongan. Tetapi kami ejawantahkan, kami refleksikan, kami implementasikan di tingkat RT. Mangke sejumlah RT di 32-nya Pak Lurah ini sudah kami aturi yang namanya database tingkat RT. Pak Wardoyo memerintahkan saya
dalam disposisi surat laporan saya, Met. Sing penting keluarga miskin kita di Kabupaten Sukoharjo jangan sampai ada yang kececer. Kalau tempo dulu Bu, Pak Lurah, kalau ada program-program dari tingkat pusat, turun itu sudah by name by address, nomor bantuan atau nomor kartu, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW tidak bisa berbuat apa-apa. Maka untuk tahun ini kami balik Pak. Justru konsep kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Nomor 13 Tahun 2011 kami balik Pak. Konsep kami adalah konsep kearifan lokal. Pendataannya sederhana Pak Lurah. Makanya di tingkat RT itu datanya tinggal validasi, dicocokkan dan diteliti. Validasi. Terus ibu dan besok, oh validasi sing basa mentereng itu yen bae dhewe dhisik ngarani coklik. Dicocokne karo diteliti. Data di tingkat RT, Pak. Pak Suto di RT 7 misalnya. Ini sudah mati. Dicoret. Tetapi sebelumnya mbuh mati, mbuh pindah, data itu ada. Gitu, Bu. Loh, iki wis mati kok entuk meneh ngoten lho, Pak. Nah, untuk tahun ini mangke Pak RT kalian lingkungan masyarakat dengan kearifan lokalnya nyocok dhisik sing mati yang ora. Yang kedua, sing pindah alamat ada atau enggak. Kalau mati pindah jelas dicoret sih. Nanti yang menyurat di rapat keputusan RT dipimpin Pak RT, Pak, di tingkat RT. Coret. Kemudian yang ketiga, kira-kira demontor okeh cek mlebu data di situ atau enggak. Ning ada aneh. Wong sugih pun ketika tidak sadar kaya lho Bu, bukan sadar miskin lho. Montore okeh, rumahnya tingkat. Tetapi ketika entuk dum-duman terakhir ora entuk kuwi ya mudono kok. Nggih, Pak. Oleh sebab itu kami titip kepada Pak Lurah nanti ini sebagai acuan sosialisasi awal karena kami sudah bedah data Pak. Mangke di tingkat RT itu melaporkan hasilnya dari RT kepada Pak Lurah. Diketahui Pak RW Pak. Rapat RT kira-kira sing disimpulke yang masuk 15 ketika 15 itu layak pas nggih pun Pak lanjut. Tetapi warga masyarakat dipimpin Pak RT Kolowo bisa memasukkan yang baru karena masih tercecer. Oh, Wiroragen ini masih ada Bunoyo yang bisa dimasukkan. Makanya dimasukkan dalam data. Dan kami persiapkan formulirnya, Pak. Lajeng keputusan itu ada semacam daftar hadir rapat di tingkat RT sing rawuh sinten mawon. Berita acara yang dimasukkan siapa saja, mangke dibuat resume atau rangkuman diusulkan kepada Pak Lurah untuk dirembuk di tingkat kelurahan. Oh, RT 1 sampai 32, RT 1 sampun Pak, RT 3 misalnya tambah sekian. Lah itu nanti disimpulkan Pak Lurah beserta tim di tingkat kelurahan. Ini yang kami garis bawahi. Kenapa kok pertemuan ini sisan ngira-ngira sosialisasi? Kami sudah matur di Kementerian Sosial. Dana ini tidak ada, Bu. Operasional penggandaan ini tidak ada. Pak Bupati kemarin komentar di koran. Sebenarnya untuk pendataan atau validasi atau pemutakhiran data ini membutuhkan 800 sampai 1 miliar rupiah. Tetapi sampai saat ini tidak ada perintah untuk menganggarkan, maka Pak Bupati komentar di koran hari kemarin Pak di Solo Pos. Kata ya Pak. Jadi monggo dengan gerakan moral bahwasannya kami titip dumateng anggota tadi kaping. Nanti misalnya bapaknya diajak rapat di tingkat RT, ibu-ibu perso di sekitar Panjen masih ada orang yang miskin belum masuk data, monggo untuk diusulkan di tingkat RT. Masih ada penyandang difabel atau disabilitas atau penyandang cacat yang ini butuh uluran tangan
kartu saktinya Pak Joko belum masuk di data, nanti bisa diusulkan lewat Pak RT, rembuk RT. Kemudian untuk disimpulkan di tingkat kelurahan. Kira-kira Ibu nangkepin ini PHE. Kalau dulu data-data termasuk PSKS Pak, program simpanan keluarga sejahtera yang 200 kali 2 400 itu loh Pak. Sing sugih ijik nampa, sing melarat tele niki ora nampa. Lah sing sugih karena ini merasa haknya, aku mbok sugih mbok melarat wong hakku. Enggak ada yang berani mengganggu gugat Pak. Tetapi untuk data sekarang validasinya adalah dengan kearifan lokal di RT-nya masing-masing, disimpulkan di tingkat kelurahan. Penting banget Pak ini. Karena hingga sampai saat ini, detik ini belum ada kabar bahwa pemutakhiran data kemiskinan yang notabene tahun 2014 itu direncanakan tetapi nggak jadi. Tahun 2015 kayaknya juga nggak jadi, kesusul kartu saktinya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah membuat statement di Republik Indonesia Tercinta bahwa penanggulangan kemiskinan dengan kartu saktinya. Minimal ibu-ibu perso, yang pertama kartu keluarga sejahtera Bu, disingkat KKS. Yang kedua kartu Indonesia Pintar, disingkat KIP. Yang ketiga kartu Indonesia Sehat, disingkat KIS. Kenapa Pak Medi? Penting Bu, karena tanpa sosialisasi semacam ini masyarakat bingung. Biasanya tekok indikasi kemiskinan itu sing kaya apa? Kalau berbicara indikasi kemiskinan, karena data ini masih mengacu PPLS tahun 2011 Pak, yang mengadakan BPS, Badan Pusat Statistik. Siji, orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok dasar manusia, ora iso tuku mangan, ora iso tuku minum, ora iso menyekolahkan anaknya, niki dianggap ora mampu. Yang kedua, di bawah UMR, padahal UMR kita 1.200.000. Penghasilan bapak-bapak kita, suami panjenengan kan lebih dari itu di lingkungan kita loh Pak. Berarti kan kecorek kabeh. Yang ketiga, rumahnya sudah bagus. Kecorek kabeh. Jadi Pak Lurah tidak usah cerita babakan indikasi kemiskinan. Ini mungkin bunuh diri. Ya Pak, kabeh entuk Pak. Tetapi Pak Warsoyo berjuang Met, yang penting jangan ada yang kececet. Jadi kearifan lokal ngeten Pak. Niki misalnya sudah masuk ya setengah-setengah lah, ya sugih ya ora. Karena ukuran miskin di Ngadirejo kalian Tenggen Kusumo Diragan, kalian Kulo Tenggen Banmati itu berbeda. Miskin di Sumo Diragan itu minimal duwe mobil Chevrolet siji sing dienggo musi. Ini Sumo Diragan lho Pak. Ini miskin. Karena yang lainnya Pak Haji Asmuni, Pak Haji Sahril itu bos-bos besi miliatan. Lah duwe Chevrolet siji itu dianggap miskin karena di lingkungan lokalnya itu sing paling miskin iki. Maka kami ambil sampel yang sederhana, makanya di lingkungan Ngadirejo RT 1 misalnya. KTP-nya RT berapa Bu? 2. RT 2 misalnya. Loh, Pak Noyo kan mlebu, tetapi ada di bawahnya yang perlu dimasukkan saja. Lah Pak Noyo yang sugih niku mangke dengan rembuk RT lingkungan, Pak. Kalau ini program miskin, kita Bapak pakai mboten yang data itu tidak dicoret, atau menurut undang-undang ini jelas bagi yang mampu tidak menerima undang-undang loh Pak. Tetapi berbicara kearifan lokal, maka disimpulkan. Lah celakane Pak Lurah, gandeng Pak RT juga. Semua warga kabehnya lebok miskin. Sing dhewe adalah orang yang memasukkan data. Karena ini akhirat Pak. Dan sabda pangandika ratu. Awake dhewe niku ratu ning jasate dhewe-dhewe. Yen awake dhewe kepengin entuk kartu melarat, insyaallah ora usah tekan Mekah ning kene melarat dadi. Kula niku sakniki
kula dadi wong urip wegah melarat, Pak. Kesel aku dadi wong melarat. Pramila kanthi kekuatan kemiskinan menika muga-muga ini menjadikan amal jariah karena ilmu yang bermanfaat. Maka ibu-ibu melalui kelembagaan ini bisa mengusulkan ke Pak RT, Pak Suto itu perlu dimasukkan, Pak Dadap itu perlu dimasukkan, monggo. Nanti formulirnya kami berikan. Masing-masing RT akan kami berikan database di tingkat RT dan formulir, Pak. Yang kedua, Pak Lurah dan Pak Kepala Desa nanti akan kami berikan database lewat CD. Pak Camat Kartasura juga akan kami berikan database 1 CD. Dan terus misalnya pendataan di lapangan bisa diakses di CD-nya masing-masing. Mbok bilih ngaten, ibu-ibu kami titip dan bank sampah. Bu Medi ngantek orang ngerti kalau saya sudah mempunyai gudang sampah. Jadi ini rahasia, ini gak ada kula kabeh. Bu Medi niku ngundang ana kalih kula niku 2 tahun yang lalu. Di rumah saya kan banyak tamu, Pak. Bekas aqua, bekas koran, bekas kertas, bekas dadak bengen, bekas rokok, bekas ulem, tak dewek-deweke plastik, karet, wong kula niki pedhoatan pemulung. Dulu saya kan di Sumatera kan yang ada pemulung. Sampai sekarang pun Pak Lurah di pagar sebelah selatan itu kan ada gudang. Ini gane rahasia. Bu Medi ketika pergi ke Sukarjo, saya ngebel koneksi saya. Mas Lenio. Jadi sing Pak Moh yang sesuk lagi do tak dol. Jadi ini sudah ngundomono 2 tahun yang lalu. Ternyata hasilnya luar biasa, Bu. Pinten Pak Medi? Ini rahasia, Bu, cetekon. Dan di rumah saya setiap hari saya yang memimpin pribadi saya sendiri. Begitu tamu kondur, sing kersa teh ya teh, sing kersa aqua ya aqua. Aqua itu kan masih ada kembaliannya, Bu. Adalah bungkusnya gelas aqua. Niku yen kula adol sekilone 4.700 sedes. Jelas to, Bu. Yen koran pinten, HPS pinten, sandal japit, sepatu. Pada bengen kuwi enten tegene ngapunten koncone nek bumet. Dan saya sudah